Sebelum kamu larut dalam kisah menggetarkan hati ini, jangan lupa untuk like dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata, penuh haru, dan pembelajaran hidup yang akan menyentuh nuranimu. Cerita ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah cerita yang bisa mengubah cara pandangmu tentang cinta, takdir, dan perjuangan. Siapkan hatimu, karena cerita ini akan membuatmu sulit melupakannya. Ketika TKW menikah dengan majikannya, malam pertama TKW itu meninggal, Januari 2025. Namanya Risma, gadis berusia 26 tahun asal pelosok Tegal, Jawa Tengah. Dari kecil, hidup Risma tak pernah mudah. Ia ditinggal ibunya sejak usia 9 tahun, dan sejak itu hidupnya penuh perjuangan. Ayahnya hanya seorang buruh tani harian yang kadang dapat kerja, kadang tidak. Untuk makan sehari-hari saja seringkali harus menumpang belas kasih tetangga. Risma adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik-adiknya masih sekolah. Ia rela tidak melanjutkan kuliah meski sempat diterima di sebuah universitas negeri demi membantu keluarga. Pilihannya jatuh menjadi TKW di Arab Saudi, bukan karena ambisi, melainkan keputusasaan dan tanggung jawab. Januari 2023, Risma berangkat. Dengan air mata dan doa panjang dari ayah dan adik-adiknya yang mengantarnya sampai pelataran terminal bus, ia pun berangkat. Dalam hati kecilnya ia berjanji, "Aku tidak akan pulang sebelum sukses." Setibanya di Riyadh, ia ditempatkan di rumah keluarga Al-Murad, rumah besar dengan gerbang tinggi dan lantai marmer putih. Sang majikan bernama Tuan Ahmed Al-Murad, duda 2 anak, pengusaha sukses berusia 51 tahun yang terkenal dengan ketegasannya. Hari-hari pertama Risma di sana sangat berat. Ia tidak mengerti bahasa, budaya, bahkan makanan pun tak cocok. Namun Risma belajar dengan cepat. Ia tak pernah membantah, tak pernah membalas, hanya menjalankan tugasnya dengan hati. Anak-anak majikan mulai menyukai Risma karena kelembutannya. Ibu dari Ahmed, nenek tua yang sudah lumpuh, justru sangat dekat dengannya. Risma selalu sabar menggendong dan menyuapi sang nenek. Dan sejak itu, perhatian Ahmed perlahan berubah. Ahmed mulai memperhatikan gerak-gerik Risma. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai wanita yang tulus, sabar, dan punya mata penuh keikhlasan. Ia belum pernah melihat ketulusan seperti itu sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Suatu malam, Ahmed memergoki Risma menangis di dapur. Ia rindu rumah. Risma tidak tahu sang majikan melihat dari balik pintu. Sejak malam itu, Ahmed mulai sering berbicara padanya, menanyakan kabar keluarganya, bahkan mulai membelikan kebutuhan pribadi untuknya. Setelah hampir 2 tahun bekerja, Januari 2025 menjadi bulan yang tak terlupakan. Risma dipanggil ke ruang kerja Ahmed. Di sana sudah duduk juga sang nenek dan 2 anak laki-laki Ahmed yang masih remaja. Dengan suara tenang, Ahmed berkata, "Risma, aku tahu bukan wanita biasa. Aku ingin kamu menjadi bagian dari keluarga ini, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai istri." Risma syok. Dunia serasa berhenti. Ia tak pernah membayangkan akan dilamar oleh majikannya. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak pernah berani bermimpi sejauh itu. Ia sempat menolak, tapi Ahmed bersikukuh. Ia bahkan menelepon ayah Risma di Indonesia dan berbicara langsung, meminta izin, menjanjikan akan menjaga dan mencintai Risma sepenuh hati. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana berlangsung di Riyadh. Hanya dihadiri keluarga dekat Ahmed dan 1 teman TKW asal Indonesia yang selama ini menjadi sahabat Risma. Hari itu Risma terlihat cantik dalam balutan gamis putih sederhana, mata sembab karena haru. Malam itu, 24 Januari 2025, adalah malam pertama Risma sebagai istri sah. Ahmed menyambutnya dengan penuh kasih. Ia mengatakan kepada Risma, "Mulai malam ini, kamu bukan hanya pendampingku, tapi juga ibu dari anak-anakku dan cahaya rumah ini." Namun nasib tragis tak pernah memilih waktu. Sekitar pukul 02.30 dini hari, Risma terbangun memegang dadanya. Nafasnya pendek, wajahnya pucat. Ia hanya berkata pelan, "Maafkan aku, Abi." Ahmed yang panik langsung memeluknya. Tubuh Risma dingin, bibirnya membiru. Ia menjerit memanggil ambulans, tapi saat tim medis tiba, semuanya sudah terlambat. Risma dinyatakan meninggal karena henti jantung mendadak. Penyebab pastinya, kelelahan ekstrem, tekanan batin bertahun-tahun, dan penumpukan stres berat yang tak pernah dikeluhkan. Hari itu, bukan hanya keluarga Ahmed yang menangis. Teman-teman TKW di Riyadh, para tetangga majikan, bahkan para netizen yang membaca kisahnya lewat unggahan singkat Ahmed di media sosial, ikut menangis. Ahmed memposting foto terakhir Risma, berpakaian pengantin putih dengan senyum lembut dan mata bercahaya. "Dia bukan hanya istriku,
Dia pahlawan dari tanah jauh yang datang membawa cahaya ke rumah ini. Dia hanya sebentar bersamaku, tapi cintanya abadi. Jenazah Risma dimakamkan di Riyadh. Permintaan terakhirnya di catatan pribadi adalah, kalau aku tidak sempat pulang, biarlah aku dikubur di tempat aku bekerja. Karena di sini aku menemukan cinta yang tak pernah kutemukan di hidupku sebelumnya. Ahmed berubah total. Ia membatalkan semua perjodohan bisnis. Ia menutup sementara tokonya. Ia kemudian membangun sebuah yayasan sosial atas nama Risma, yang khusus membantu para TKW yang kesulitan di luar negeri. Namun, beberapa bulan setelah Risma dimakamkan, muncul seorang wanita parubaya dari Indonesia yang membawa sebuah rahasia besar. Ia mengaku pernah merawat Risma ketika kecil dan menyimpan sesuatu yang dititipkan Risma sebelum keberangkatannya. Sebuah kotak kecil berisi surat, foto, dan sebuah hasil tes medis. Ahmed membukanya dengan tangan gemetar. Surat itu tertulis tangan bertanggal November 2024. Jika aku pergi lebih dulu, jangan sedih. Cinta yang tulus memang jarang tinggal lama, tapi selama aku bisa membuat seseorang bahagia, meski hanya sehari, itu cukup bagiku. Tapi bukan itu yang membuat Ahmed membeku. Yang membuatnya tak bisa bicara adalah lembar hasil medis dari sebuah klinik di Indonesia yang menyatakan bahwa Risma telah mengandung 2 bulan sebelum menikah. Ahmed menggenggam surat itu erat. Air matanya mengalir. Tapi belum sempat ia berkata apapun, seorang pemuda Indonesia datang ke rumahnya. Ia mengaku sebagai teman dekat Risma saat di tanah air. Ia membawa pesan terakhir dari ayah Risma yang kini sedang dirawat di rumah sakit karena stroke. Pak Ahmed, sebelum Risma ke Arab, dia pernah bilang sesuatu ke ayahnya. Kalau dia nggak balik, tolong cari seseorang yang bisa menjaga anaknya. Ahmed mematung. Anak? Perlahan pandangannya mengarah ke langit Riyadh yang malam itu mendung. Dan hanya satu pertanyaan yang mengendap dalam pikirannya. Apakah aku benar-benar sudah kehilangan segalanya? Atau baru saja menemukan permulaan dari sebuah kisah yang belum selesai? Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Apakah benar Risma hamil? Siapa sebenarnya pria Indonesia yang muncul di akhir? Dan akankah Ahmed menemukan kembali bagian dari Risma yang masih hidup? Saksikan lanjutan kisah mengharukan ini hanya di channel ini. Siapkan hatimu, karena yang akan kamu baca bisa membuat air mata tak terbendung. Setelah kabar mengejutkan tentang kehamilan Risma terbongkar dari surat dan hasil tes medis, Ahmed duduk diam di ruang tengah rumahnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Tak ada yang bisa mengobati luka kehilangan istri tercintanya. Namun kini luka itu justru terbuka lebih dalam saat ia menyadari bahwa Risma meninggalkan sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Seorang anak. Pemuda yang datang malam itu memperkenalkan dirinya sebagai Bayu, teman masa kecil Risma. Ia adalah tetangga dekat yang selalu membantu keluarga Risma saat susah. Katanya, setelah Risma dinyatakan berangkat ke Riyadh, ia sering datang membantu ayah dan adik-adik Risma, bahkan ikut mengurus surat menyuratnya. Bayu menyodorkan sebuah ponsel kecil tua milik Risma. Ia berkata, ini peninggalan terakhir dari Risma. Ia menitipkannya pada saya. Di dalamnya ada video, Pak. Video yang dia rekam sebelum keberangkatannya ke Arab. Dengan tangan bergetar, Ahmed memutar video itu. Muncul wajah Risma yang sedang duduk di bawah pohon mangga di depan rumah tuanya. Matanya bengkak. Ia bicara lirih, seolah tahu masa depannya akan singkat. Kalau suatu hari aku pergi dan gak balik, aku cuma ingin anakku tahu bahwa dia lahir dari cinta. Mungkin bukan cinta yang sempurna, tapi cinta yang benar-benar tulus. Aku ingin anakku dijaga, dibesarkan dengan kasih sayang. Dan kalau suatu hari nanti, orang yang benar-benar mencintaiku menemukan pesan ini, tolong, jagain anakku, jangan biarkan dia merasa yatim. Ahmed menunduk, tubuhnya gemetar. Ia menatap langit-langit rumah, lalu berlari ke kamar Risma. Ia peluk bantal, mukena, dan baju terakhir yang dikenakan Risma. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya sejak kematian istrinya, Ahmed menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Malam itu Ahmed tidak tidur. Ia memandangi foto pernikahan mereka. Tatapan Risma begitu tenang, seperti wanita yang sudah tahu akhir kisahnya. Namun, tetap memilih untuk bahagia selama 1 hari penuh. Beberapa hari kemudian, Ahmed memutuskan untuk terbang ke Indonesia. Ia ingin melihat langsung keluarga Risma. Ia ingin menyentuh tanah tempat istrinya dilahirkan. Ia ingin mencium tangan ayah Risma yang telah memberikan izin menikahi putrinya, meski hanya sejenak. Setibanya di kampung kecil di Tegal,
Suasana sangat haru. Rumah Risma sangat sederhana, beratap sang berkarat dan dinding kayu yang mulai lapuk. Ahmed melihat ayah Risma terbaring lemah, stroke separuh badan. Tangannya hanya bisa menggenggam lemah. Ketika Ahmed duduk di samping tempat tidur itu dan menyentuhkan tangannya ke tangan Pak Warto, ayah Risma, tiba-tiba air mata sang ayah mengalir. Perlahan ia bicara dengan suara serak. Dia gadis paling baik, Pak. Dia rela kerja jauh demi makan adik-adiknya. Tapi saya tahu, sejak kecil dia selalu ingin dicintai bukan karena dia kuat, tapi karena dia tulus. Ahmed menunduk, mencium tangan lelaki tua itu, lalu berkata, "Pak, saya akan jaga cucu Bapak. Kalau dia benar-benar ada, saya akan cari sampai ketemu." Semua diam. Sampai akhirnya Bayu memberikan satu informasi penting. Ia bilang bahwa sebelum ke Arab, Risma sempat menyimpan hasil USG dan menitipkan seorang anak pada seorang janda tua bernama Maksaroh di desa sebelah. Tanpa menunggu waktu, Ahmed langsung pergi ke rumah Maksaroh. Rumah panggung kecil itu berdiri di pinggir sawah, jauh dari jalan utama. Ketika pintu diketuk, seorang perempuan renta keluar, menatap Ahmed dengan kaget. "Tuan Ahmed," katanya terbata-bata. Ahmed kaget. "Ibu kenal saya?" Maksaroh mengangguk. Ia masuk ke dalam, lalu keluar membawa seorang bayi laki-laki berusia sekitar 5 bulan. Kulitnya sawo matang, matanya tajam dan bibirnya sangat mirip Risma. Jantung Ahmed seperti berhenti berdetak. Maksaroh berkata pelan, "Ini, Raka, anak Risma. Dia titipkan bayi ini sebelum berangkat. Ia bilang kalau sesuatu terjadi, dan kalau orang yang bernama Ahmed suatu hari datang, tolong serahkan anak ini padanya." Air mata Ahmed pecah seketika. Ia menggendong bayi itu, menggenggam tangan kecil yang belum tahu dunia ini telah merampas ibunya terlalu cepat. Ahmed mencium kening Raka dan berbisik, "Nak, ayah di sini." Selama seminggu di kampung Risma, Ahmed membangun kembali rumah tua milik keluarga istrinya. Ia memastikan ayah dan adik-adik Risma hidup layak. Ia mendaftarkan 2 adik Risma ke sekolah swasta dan menyewa perawat khusus untuk Pak Warto. Namun belum cukup sampai di situ. Ahmed membawa Raka ke Riyadh. Ia memperkenalkan bayi itu ke 2 anak remajanya. Anak sulung Ahmed, Amir, yang awalnya menolak kehadiran Risma karena merasa ibunya digantikan, kini justru memeluk bayi itu dan berkata, "Kalau dia anak Risma, berarti dia adikku. Aku akan jaga." Kisah cinta Risma memang hanya sekejap, tapi buah cinta itu akan hidup selamanya. Ahmed kini tidak hanya menjadi seorang duda dan ayah, tapi juga penjaga amanah terakhir dari wanita yang mengubah hidupnya. Dan suatu malam, saat ia duduk memeluk Raka yang mulai bisa tertawa kecil, Ahmed memandang langit dan berkata, "Kamu nggak pergi, Risma. Kamu tetap tinggal dalam wujud anak kita." Namun, tepat 3 hari setelah itu, Ahmed menerima sebuah surat dari pengacara di Indonesia. Surat itu dikirim oleh seorang wanita yang mengaku sebagai mantan tetangga Risma saat ia bekerja di kota sebelum jadi TKW. Wanita itu menyimpan satu rahasia besar yang belum pernah diketahui siapapun, dan kini mengancam kehidupan kecil Raka. Cerita ini bukan sekadar kisah fiksi, ini adalah cermin hidup yang mungkin sedang dialami banyak orang di luar sana. Pesan moral yang mendalam dari kisah. Di balik kisah cinta yang indah namun penuh luka ini, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa hidup ini terlalu singkat untuk tidak saling menghargai dan mencintai dengan tulus. Pertama, jangan pernah meremehkan pengorbanan seorang perempuan. Risma bukan sekadar TKW, ia adalah pejuang. Ia adalah anak yang rela berpisah dari keluarganya, melawan kesepian, rindu, dan derita demi sesuap nasi untuk orang-orang yang ia sayang. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut, dan ketika cinta menghampirinya, ia menyambutnya dengan hati yang tulus, meski akhirnya takdir berkata lain. Kedua, cinta bukan tentang berapa lama waktu yang dimiliki bersama, tapi tentang seberapa dalam hati itu tersambung. Risma dan Ahmed hanya sempat bersama sebagai suami istri satu malam, namun malam itu cukup untuk membuat Ahmed mengubah seluruh jalan hidupnya. Karena cinta sejati tidak diukur dari panjangnya waktu, tetapi dari kedalaman ketulusan. Ketiga, setiap baikan yang kamu lakukan hari ini akan kembali kepadamu. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti. Lihat bagaimana Risma yang hidupnya penuh luka, ternyata meninggalkan jejak kebaikan yang tak bisa dihapus waktu. Bahkan setelah kepergiannya, cinta dan pengorbanannya tetap hidup dalam sosok anak kecil yang kini dipeluk ayahnya dengan penuh cinta. Keempat, hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang jadi sesuatu untuk orang lain.
Kita tidak tahu berapa lama lagi waktu kita di dunia ini. Namun, selama kita bisa memberi kasih, memberi makna, dan meninggalkan warisan cinta, maka kita telah hidup sepenuhnya. Dan kepada kamu yang saat ini mungkin sedang menunggu seseorang, berjuang sendirian di negeri orang, atau merasa tidak dihargai, Tuhan tidak pernah tidur. Setiap air mata yang kamu teteskan, setiap doa yang kamu bisikkan, semua dicatat dan akan dijawab di waktu yang paling indah. Buat kalian yang punya ibu, istri, atau saudari yang menjadi TKW, jangan hanya mengirim pesan sesekali, tapi doakan mereka setiap hari. Karena di balik senyumnya ada rindu yang tak terucap. Di balik diamnya ada air mata yang ia sembunyikan agar orang-orang di rumah tetap bisa tertawa. Dan untuk kamu yang hari ini masih diberi waktu, gunakan waktumu untuk mencintai, memaafkan, dan berbuat baik. Jangan tunggu sampai kehilangan datang, baru kamu sadar bahwa yang pergi tak bisa kembali. Kisah ini belum berakhir. Karena hidup Risma telah menanam benih cinta yang akan tumbuh menjadi cerita panjang yang belum selesai. Dan kini, penonton yang terkasih, aku ingin tahu, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu adalah Ahmed? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu adalah Risma? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena mungkin jawabanmu bisa menyadarkan orang lain di luar sana. Jangan lupa subscribe, agar kamu bisa terus mengikuti kelanjutan kisah ini yang semakin dalam dan menyentuh. Karena cinta sejati tidak mati, ia hanya berubah bentuk menjadi kenangan dan doa yang tak pernah putus. Karena dunia ini masih menyimpan banyak rahasia tentang Risma, tentang masa lalunya, dan tentang seseorang yang ternyata diam-diam menyimpan rasa iri sejak lama.